Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Walaupun agak terlambat, perkenanlah kami menyampaikan laporan tutup tahun 2023. Tahun 2023 telah meninggalkan kita semua, dan tidak terasa pula PRM Beringin Raya sudah berjalan selama 4 bulan. Sebab PRM Beringin Raya ini mulai kegiatan pengajian pertama kali pada bulan September 2023 yang lalu. Alhamdulillah. Walaupun masih baru, bagaimanapun juga sebagai sebuah organisasi, apalagi Muhammadiyah sudah terkenal dengan tertib administrasinya, maka kami mencoba melaporkan apa yang sudah kami lakukan selama ini sebagai pertanggungjawaban atas amanah yang telah disampaikan kepada kami. Program yang terpikirkan oleh kami pada saat terbentuknya kepengurusan ini adalah kami gabungkan antara bapak-bapak dengan ibu-ibu Aisyah, karena pada saat itu di Beringin Raya belum terbentuk PRA. Kemudian menginventarisasi warga perserikatan yang berada di Kelurahan Beringin Raya. Kemudian mengadakan pengajian yang merupakan syarat utama terbentuknya ranting Muhammadiyah, serta terakhir bagaimana pendanaannya. Oleh sebab itu, perkenankan kami melaporkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, inventarisasi warga perserikatan. Menurut informasi bahwa di Kelurahan Beringin Raya ini banyak warga perserikatan, hanya saja belum terdeteksi ataupun terdata secara keseluruhan dengan baik. Oleh karenanya, pertama kali program kami adalah menginventarisasi warga perserikatan yang ada di Kelurahan Beringin Raya ini dengan meminta informasi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai informasi tentang nama-nama warga tersebut. Maka mulailah kami dengan menghimpun nama-nama dan nomor HP masing-masing. Pada awalnya terkumpul nama-nama dan nomor HP sejumlah 29 orang dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Dengan bekal daftar nama tersebut, kami mengundang mereka untuk hadir dalam pengajian pertama kali. Sehingga sampai pengajian terakhir pada bulan Desember yang lalu, daftar nama yang dapat diinventarisasi sekitar 45 orang. Dan ternyata dari sekian nama tersebut baru sedikit sekali yang sudah mempunyai kartu anggota. Hal ini
kami ketahui dari daftar yang terdata dalam daftar hadir pada saat pengajian, karena pada kolom pengajian tersebut ada kolom NBM yang terisi hanya sedikit sekali. Saya tidak tahu persis apakah memang seperti itu atau memang lupa NBM-nya sehingga tidak mengisi kolom tersebut. Oleh sebab itu, kami siapkan formulir pendaftaran bagi mereka yang berminat mendaftar menjadi anggota perserikatan. Namun sampai hari ini baru 1 atau 2 orang yang mengisi formulir pendaftaran tersebut dan sudah mendapatkan kartu anggotanya. Perlu kami informasikan di sini bahwa kartu anggota itu penting bagi organisasi besar seperti Muhammadiyah ini untuk mengetahui sebenarnya sebesar apa sih Muhammadiyah ini. Bisa dilihat dari jumlah anggotanya melalui pendaftaran anggota perserikatan, sehingga secara nyata dapat diketahui secara persis berapa jumlah anggotanya. Yang kedua, tentang pengajian. Tujuan kami mengadakan kajian ataupun pengajian ini adalah membumikan produk-produk Muhammadiyah seperti Himpunan Putusan Tarjih atau HPT, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah atau PHIWM, dan lain-lain. Sebab selama ini kami, terutama saya, sejak pertama kali mengikuti kajian di Muhammadiyah, baik di ranting, di cabang, di daerah maupun di wilayah, belum pernah mendapatkan materi khusus tentang produk-produk Muhammadiyah yang ternyata banyak sekali diantaranya, yaitu ada HPT, ada PHIWM tersebut. Paling dapat kami dapatkan dari kajian-kajian yang disiarkan oleh TV-mu melalui YouTube. Setelah kami inventarisasi warga perserikatan tersebut, kemudian kami mencari penceramah ataupun pengisi kajian kita. Namun rupanya tidak mudah untuk mencari pengisi kajian tersebut. Apalagi kami minta materi khusus tentang HPT ataupun PHIWM. Kami sudah mencari tahu baik dari ayahanda yang ada di PWM maupun di PDM Bandar Lampung, namun kami belum mendapatkan informasi yang memuaskan. Saya tidak tahu mengapa akhirnya kami datang ke ketua yang membidangi Lembaga Pengembangan Cabang Ramping dan Pembinaan Masjid atau LPCRPM PDM Bandar Lampung, yaitu Bapak Ahmad Sukri, yang akhirnya beliau sendiri yang bersedia mengisi langsung kajian kita di PRM Beringin Raya ini dengan materi yang difokuskan dulu pada penguatan ideologi Muhammadiyah. Sampai saat ini pengajian baru dapat dilaksanakan 1 bulan 1 kali, yaitu pada setiap hari Jumat pekan pertama setiap bulan pada asar. Dari sejumlah data inventarisasi warga perserikatan tersebut, data yang dapat hadir pada setiap pengajian bisa dihadiri kurang lebih 25 orang, dengan catatan bahwa yang hadir dalam pengajian tersebut sebagiannya berganti-ganti. Mungkin sedikitnya kehadiran tersebut karena warga perserikatan yang muda-muda masih aktif bekerja pada hari kerja tersebut. Insya Allah ke depan kita usahakan bisa mendapatkan pengisi kajian yang dapat mengisi pada hari-hari libur seperti hari Sabtu atau Ahad.
dengan harapan mereka-mereka yang masih aktif bekerja dapat menghadiri kajian tersebut. Untuk hal ini kami mohon maaf karena belum bisa melayani warga Perserikatan dengan baik dan memuaskan bagi seluruh warga, karena baru itulah yang dapat kami perbuat. Selanjutnya tentang sumber dana dan keuangan. Memang sebenarnya dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah, setiap anggota diwajibkan membayar iuran bulanan sebesar Rp10.000 setiap bulan. Namun iuran ini kelihatannya tidak berjalan. Sebagai penggantinya, maka bisa kita adakan infak sukarela pada setiap pengajian, dan hal inilah yang sedang berlaku di PRM Beringin Raya. Sedangkan pendanaan pertama untuk operasional PRM kami minta dari Lazismu wilayah Lampung, yang kebetulan saya waktu itu salah satu donatur melalui celengan tabungan akhirat. Dan satu lagi ada kota infak yang menjadi tanggung jawab saya. Hasilnya saya minta untuk dipakai operasional PRM Beringin Raya dan dikabulkan. Seiring sudah berjalannya pengajian dan atas bantuan Bapak Syahrudin dengan kota infaknya, maka sebagian pendanaan operasional diambilkan dari hasil kotak infak pada setiap pengajian. Namun sebagian yang lain dari dana secara insidental dan sukarela daripada jamaah pengajian, terutama untuk tempat pengajian dan konsumsi, mengandalkan partisipasi secara ikhlas dari para jamaah pengajian. Untuk mengetahui keadaan keuangan selama ini secara singkat dapat saya informasikan di sini sebagai berikut. Uang masuk selama ini secara keseluruhan sebesar Rp3.056.800, sedangkan pengeluaran sebesar Rp1.858.400. Jadi saldo per bulan Desember 2023 sebesar Rp1.198.400. Untuk detailnya secara rinci dapat dilihat pada daftar kas tunai PRM Beringin Raya melalui WA Group kita. Tentang WA Group kita, pertama mohon maaf jika ada beberapa unggahan yang terpaksa kami hapus, karena tujuan utama WA Group kita adalah untuk berkomunikasi antar warga perserikatan, khususnya tentang informasi-informasi terkait kegiatan PRM, dakwah tentang keislaman, kebijakan-kebijakan Muhammadiyah, walaupun tidak menutup kemungkinan tentang informasi politik yang sederhana dan tidak memihak. Sebab Muhammadiyah secara organisatoris bukanlah partai politik, dan kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah sudah jelas bahwa Muhammadiyah secara organisasi adalah netral. Selanjutnya, harapan ke depan. Dikarenakan dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Muhammadiyah tercantum salah satu syarat adanya ranting adalah masjid, mushola, atau tempat. Ke depan PRM berharap mempunyai tempat permanen sebagai pusat dakwah atau rumah dakwah atau sekretariat, bukan hanya untuk PRM tapi juga untuk PRA, sehingga untuk merealisasikan
harapan tersebut kami meluncurkan celengan gerakan sedekah subuh. Celengan gerakan subuh ini adalah satu upaya untuk menghimpun dana dari warga persyarikatan agar bisa mengumpulkan dananya melalui sedekah subuh yang pada saat pengajian hasil daripada pengumpulan dana tersebut dari celengan kemudian dihimpun, dan insya Allah akan rutin setiap bulan ada pemasukan dari celengan sedekah subuh tersebut. Kenapa sedekah subuh? Karena sedekah subuh adalah didoakan oleh malaikat supaya mereka yang bersedekah pada subuh hari akan dilipat gandakan pahalanya. Untuk penggalangan tempat tersebut, di samping nanti juga meminta bantuan dari pihak-pihak lain melalui rekening, dan alhamdulillah PRM Beringin Raya sudah mempunyai rekening. Yaitu rekening yang ada di Bank Syariah Indonesia, yaitu pada nomor 7262034156 atas nama PRM Beringin Raya Sedekah Subuh. Bagi para warga persyarikatan ataupun teman-teman yang lain, apabila ingin membantu terwujudnya rumah dakwah tersebut, bisa melalui rekening tersebut. Dan alhamdulillah sampai pada saat ini dari celengan sedekah subuh dan transfer melalui rekening BSI tersebut sudah terhimpun dana sebesar Rp31.925.000 dengan rincian dari celengan itu Rp1.925.000 dan dari transfer bank sebesar Rp30 juta. Insya Allah dengan adanya tempat tersebut kita dapat bergerak lebih luas lagi dengan kegiatan-kegiatan lain untuk membesarkan Muhammadiyah dan Aisyah di Beringin Raya ini. Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf manakala ada kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Terakhir, saran serta usulan kritik yang membangun senantiasa kami butuhkan dan kami harapkan dari jamaah sekalian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Nasrullah wa fatkum karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.